Ini aku mau jual karena aku lagi butuh duit. Nah ini mbak, ini masker second dari turun-temurun keluarga aku. Aku jual rugi aja 15 juta. Masker berapa? Bentar mbak, bentar. Ini aku lagi ada ini apa? Nyobain ini ilmu. Cincang keling manuk cincang cilepeng, cincang keling manuk cincang cilepeng. Lah ini kelihatan malah makin jijik mbak. Ini yang benar ini ilmu hipnotis. Caranya gimana hipnotis? Oke, gue coba nih ya. Tarik napas dalam-dalam. Oke, pandangan lurus ke depan. Teriak yang kencang. Heal. Aku juga punya teman loh mbak, namanya Amalia juga. Iya, itu kan Amalianya cuma teman. Kalau ini kan Amalia calon istri. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Udah lama banget kita nggak bikin prank taksi online sholawat ya. Karena banyak yang nanya aku gini, Usali kemana aja nih kok nggak bikin prank nih? Channel YouTube-nya kok sepi sekali. Ya karena aku pengen nikmatin hidup lah guys. Masa aku bikin video terus hidupnya? Aku juga kan pengen jalan-jalan, pengen liburan. Ya biar duit aku kepake gitu. Sombong banget. Enggak sih, jadi emang belakangan ini aku banyak sibuk di majelis-majelis, itu juga memang jalan-jalan beneran gitu. Jadi banyak menghabiskan waktu untuk keluarga. Jadi nggak terlalu sibuk pada konten gitu. Oke teman-teman, seperti biasanya nanti kita akan mencari target-target yang fresh, yang cantik, yang baik, yang enak diajak ngobrolnya, yang siap rumah tangga sama aku. Wah, apaan sih? Pokoknya nanti kita akan mencari target yang sesuai keinginan penonton. Pokoknya aku tahu banget lah sifat-sifat dan akhlak penonton aku ya, yang memang suara-suaranya itu butuh melihat yang seger-seger ya. Oke teman-teman semua, di Instagram kemarin banyak yang nanya sama aku di DM ya. Mereka nanya kayak gini, misalnya nih, kalau kita mau sholat kan kita harus bersuci atau kita harus berwudu nih. Nah, misalkan nih anak-anak kosan biasanya nih, misalkan di dalam rumah kita tuh mati air. Nah kita harus gimana? Apa kita langsung tayamum aja? Atau gimana? Atau ada air-air lain yang bisa kita pakai untuk bersuci? Nah teman-teman, di sini aku mau sedikit menjawab dari apa yang aku tahu ya. Mudah-mudahan ini nggak salah. Jadi air suci atau air yang kita gunakan untuk berwudu itu harus air suci mensucikan ya, nggak cuma hanya air suci aja. Nah air suci mensucikan ini ada beberapa macam jenis atau beberapa macam contoh. Tapi pada hakikatnya air suci mensucikan itu adalah air yang turun dari langit dan juga keluar dari bumi teman-teman. Tapi dia tidak boleh terkontaminasi dengan zat yang lain. Nah salah satunya kalau kita tahu itu air hujan ya. Air hujan nih, kalau lagi hujan kalian terus mati air, itu kalian boleh berwudu sama air hujan. Atau kalian tampung air hujannya, kalian pakai wudu, itu boleh teman-teman. Selama air hujan itu tidak tercampur lagi dengan zat-zat lain yang mengotori atau merubah rasa dan warna dari air tersebut. Yang kedua adalah air laut. Nih kalau kalian lagi di laut, misalkan persediaan air habis, ya udah nggak usah repot-repot, kalian ambil aja air laut untuk dipakai wudu atau untuk dipakai mandi. Bahkan mandi besar itu boleh di laut ya, karena laut itu adalah air suci mensucikan. Ada yang nanya ke aku, Usali, air laut kan asin, emang boleh kan beda rasa? Ya, siapa yang ngasinin? Itu kan memang sudah dari sananya asin, bukan memang dicampur dengan garam dan lain-lain. Enggak teman-teman ya. Jadi air laut juga termasuk air suci mensucikan. Bahkan bangkai yang ada di dalam air laut itu halal dimakan teman-teman. Nah kalau kita tahu, kita makan bangkai ikan laut aja itu diperbolehkan dan halal dan gak haram ya teman-teman. Kecuali hewan-hewan buas yang mungkin harus dihindari seperti ikan hiu atau buaya gitu ya. Kalau buaya nggak mungkin di laut ya. Yang ketiga adalah air sungai. Nah gini teman-teman, air sungai itu kan asalnya juga dari air laut ya. Jadi
itu termasuk dari air yang suci mensucikan juga, selama air sungainya itu tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain seperti limbah pabrik, limbah ya bukan limbat nih, limbah pabrik atau zat-zat perasa yang mungkin mencemari dari sungai tersebut. Selama air sungainya itu masih bersih dan kuotanya masih banyak banget, itu boleh dipakai bersuci. Yang keempat adalah air sumur. Nah, kalau air sumur ini kan adalah air yang keluar dari bumi, jadi boleh kita memakainya untuk bersuci ya. Yang kelima adalah air yang bersumber dari mata air. Nah gitu, air yang bersumber dari mata air. Jadi ya sama kayak tadi, air tanah yang kita gali, kita bor, lalu airnya keluar, maka itu boleh dipakai untuk bersuci. Seperti kalau kita tahu air zam-zam ya, itu juga air yang keluar dari mata air. Yang keenam adalah air es atau salju nih, buat teman-teman yang ada di kutub utara atau lagi negara-negara yang memang turun salju, itu salju itu boleh teman-teman dipakai untuk bersuci ya. Jadi kalau misalnya kesulitan air nih, airnya mati, lagi musim salju, ya maka kalian boleh memakai salju untuk bersuci. Yang ketujuh adalah air embun. Nah, ini buat teman-teman yang suka naik gunung. Biasanya kalau kita naik gunung tuh persediaan airnya kurang. Ketika mau nyari air susah karena sudah di atas banget. Nah, ini kita boleh berwudu atau bersuci dengan menggunakan air embun ya. Toharohnya dengan air embun itu boleh ya teman-teman. Jadi nggak mesti pakai air doang, pakai embun. Ketika pagi-pagi mau sholat subuh langsung ambil embun untuk berwudu, itu boleh. Oke, itu aja sharing yang singkat. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat teman-teman semua, sehingga nggak terlalu kaku bahwa berwudu harus hanya dengan air doang. Ini sebelum kita mencapai bertayamum dan tidak ada stok air, kita bisa nyari air-air yang tadi aku sebutin itu ya. Mudah-mudahan sharing ini bisa manfaat. Kita akan langsung ke video pranknya. Cekicus. Oke teman-teman semua, ini karena aku sudah cukup lama nggak bikin prank taksi online ini, jadi naluri kebucinannya, kegombalannya harus dilatih dulu. Nonton Via Valen bikin aku nggak pernah males. Padahal WA-nya online tapi chat aku nggak dibales. Dan itu sebagian dari jokes yang aku pakai untuk berlatih ya. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya nih. Kita masih nunggu si penumpangnya. Mudah-mudahan orangnya cantik dan istimewa ya. Ini kayaknya udah datang nih kalau dari penampakannya. Oke, kita jemput aja guys. A few moments later. Mbak Amel. Iya, silakan Mbak. Iya lupa. Ini kayaknya belum bisa dipakai Mbak. Tadi tuh ada penumpang aku, dia tuh numpahin ini minyak pelet. Jadi Mbak duduk di depan aja daripada terkena pelet gawat. Beneran, di depan lu nggak apa-apa ya? Sementara ini mau aku bersihin dulu soalnya. Silakan Mbak. Aduh maaf nih ya. Jadi di depan. Oke. Oh ya Mbak, kalau di taksi online aku nih, sebelum kita berangkat, aku biasanya ngajak penumpang aku buat baca doa dulu. Apa ya? Doa. Ya, nanti Mbak ikutin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi. Laghafurur rahim. Subhanalladzi. Sakhara lana hadza. Lana hadza. Wa ma kunna. Lahu mukrinin. Wa inna. Ila rabbina. Lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalannya lancar yang baik. Oh iya Mbak, aku nih sebelum berangkat nih aku mau nawarin sesuatu nih Mbak. Jadi aku tuh sebenarnya lagi butuh duit nih Mbak. Ya banyak pengeluaran lah bulan ini. Aku tuh mau jual ini warisan dari keluarga aku, dari leluhur aku. Ini khasiatnya nih, kalau orang yang beli ini itu bisa awet muda. Dia tuh jadi nyimpen ini aja tuh bisa awet muda. Itu dulu nenek aku Mbak. Nenek aku umurnya usia 90 tahun, tapi dia nikahnya sama anak STM. Karena dia nyimpen pusaka ini. Dan ini pusaka ini aku mau tawarin ke Mbak. Ini pusaka nggak main-main Mbak. Udah 30 orang yang pakai dari turun temurun keluarga aku. Bentar.
Ini harus nyimpannya juga nggak sembarangan aku. Nah ini aku mau jual karena aku lagi butuh duit. Nah ini mbak, ini masker second dari turun-temurun keluarga aku. Jadi ini aku mau tawarin ke mbak nih, aku jual rugi aja 15 juta. Barangkali mbak punya duit. Ini hasilnya tuh ampun mbak. Mbak mau nggak? Enggak sih. Nggak mau nikah sama anak STMP nenek aku. Enggak ya. Wah ajib padahal ini mbak. Jadi nggak mau ya. Gitu deh, kita jalan aja. Ini pusaka mbak. Ini kalau nyimpan ini nggak bisa tua-tua gitu. Kita bisa awet muda terus. Nanti kalau berubah pikiran bilang aja mbak ya. Ini kita jalan dulu. Sebenarnya sabuk pengamannya dipakai mbak. Bismillah. Mbaknya nih mau kemana mbak? Udah rapih banget kayak sendirian. Aku mau ke rumah teman sih. Mau ke rumah temen? Emang udah janjian sama teman? Udah sih. Udah janjian kok sama teman. Ada di rumah tuh? Katanya sih dia nggak kemana-mana. Dibilangin gitu. Tapi aku nih mbak saran aja ya. Kalau menurut aku, mbak tuh nggak baik terlalu sering main ke rumah temen. Kenapa? Soalnya kan ngapain juga mbak terlalu sering main ke rumah temen. Toh nanti juga kan aku yang akan jadi teman hidup. Aku yang akan jadi teman hidup. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Emangnya ini teman apa? Teman kuliah, apa teman kerja, apa teman apa? Enggak sih, dia teman main aku pas waktu kecil gitu. Oh, mbak pernah kecil juga ya? Emang lagi kenapa mbak temennya? Kok? Iya, tadi sih bilangnya katanya lagi galau. Habis putus sama pacarnya. Wih ada. Lagi apa? Berarti mau curhat gitu? Bisa jadi. Bisa Dia jadi. butuh aku untuk curhat. Tapi kalau menurut aku mbak, teman kamu tuh kayaknya gak cocok kalau curhat sama Mbak Amel. Bisa. Iya, soalnya gimana mungkin kamu nanti ngasih solusi tentang sakit hati kan? Toh nanti kan selamanya kamu akan aku bikin bahagia. Kamu akan aku bikin bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Amelia, aku mau izin teleponan nggak apa ya? Ini soalnya urgent nih, ada kebutuhan khusus. Mau apa ya? Iya. Sebentar. Halo, assalamualaikum mbak. Iya, ini saya yang kemarin ke rumah Mbah Dukun. Ini Mbah Dukun kan? Iya, bener-bener. Mbah, ini ngomong-ngomong lagi sibuk nggak nih Mbah Dukun? Ya takutnya lagi sibuk ini saya nelfon nih. Hah? Rebonding bulu ketek jenglot? Ya Allah mbak, itu udah bagus dikeriting. Segala di rebonding, lebay banget mbak. Mbak, ini saya tuh nelfon mbak ini karena saya tuh udah lama nih mbak, usia udah tua tapi belum dapet jodoh nih. Jadi saya tuh pengen nelfon mbak dan minta solusi biar saya tuh cepet dapet jodoh. Kemarin belum lama ini saya mau nembak cewek mbak. Beneran, itu saya baru ngetik assalamualaikum, itu cewek langsung setruk. Lah gawat mbak, ini emang apa sih itu, hidup saya apa gimana? Aku bisa mbak. Terus mbak nih ya, belum lama ini saya tuh lagi suka sama seorang cewek mbak. Iya tuh cewek cantik banget, masya Allah mbak, mungil. Tapi sayang mbak, orang tuanya tuh nggak setuju sama saya. Iya beneran, saya diusir mbah. Saya ke rumahnya, saya diusir. Beneran, padahal nih saya tuh udah rela nungguin dia sampai lulus TK. Coba bayangin sakit hati saya gimana mbah. Pikirin lah mateng-mateng. Jadi begini mbah, maksud dan tujuan saya kemarin datang ke rumah mbah itu tak lain dan tak bukan. Saya tuh pengen minta ilmu pelet yang paling sakti sama mbah. Ya iya yang paling sakti biar saya cepat dapat jodoh. Ini yang kira-kira itu ilmu pelet. Kalau duduk sebelahan sama target itu bisa langsung kelepek-kelepek.
Gimana? Ada nggak? Bisa nggak dicoba sekarang, Mbah? Hah? Ada syaratnya. Syaratnya apaan, Mbah? Harus sambil diliatin matanya. Oke, bentar, gue berhenti dulu nih. Soalnya gue lagi nyetir nih, nggak enak. Bentar, gue berhenti. Mas kok berhenti? Bentar. Ini aku lagi ada ini, apa? Nyobain ini ilmu. Gimana, Mbah? Harus sambil diliatin, terus dibaca mantranya, bentar. Cincang keling manuk cincang cilepeng 3 kali. Cincang keling manuk cincang cilepeng. Cincang keling manuk cincang cilepeng. Lah ini kelihatan malah makin jijik, Mbah. Lu yang benar ini mantra apaan? Salah mantra. Tadi mantra apa? Mantra nahan berak tuh yang benar aja gua dikasih. Yang mantra pelet, tadi mantra pelet. Kata gua kebelet, nggak bener ini gua jalan lagi dong, Mbah. Payah banget dukun. Mbah, ini ngomong-ngomong kayaknya kalau pakai mantra, pakai jampe-jampe gua agak susah nih. Iya. Ada nggak yang pakai pusaka aja ilmu peletnya? Iya, biar gua gampang, Bang, nggak usah susah-susah ngapalin jampe. Ada. Pakai apaan, Mbah? Hah? Tali kutang bulurah. Buset. Tali kutang bulurah dipakai. Itu kagak ada yang lebih bagus apa? Kalau di film-film nih gue pernah dengar ada juga tali pocong perawan. Hah? Sepatu Cinderella. Mana ada tali kutang bulurah, Pak? Mana lu, Bang? Kagak beres lu, dukun lu. Nih, tali kutang bulurah nih. Kagak usah tali kutang. Itu kalau dia pakai daster, coba lu deketin. Udah bau cuka tuh daster. Hah? Gimana segala kutang lu, yang bener aja lu. Hah? Ini mah gue bukan dapet jodoh yang ada. Hah? Baru juga deketin tuh pakai tali kutang. Udah kena santet linggis gue. Lu macem-macem aja lu dukun lu. Beres lu. Itu gimana ini, Mbak? Masa gagal semua lu? Udah mantra gagal, pusaka gagal, segala tali kutang. Ada nggak yang lebih gampang itu? Apaan nih? Hah? Ilmu hipnotis. Caranya gimana hipnotis? Tarik nafas dalam-dalam. Oke, terus pandangan lurus ke depan. Teriak yang kenceng. Oke, gue coba nih ya. Bentar. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, pandangan lurus ke depan. Teriak yang kenceng. Here. Itu gue udah teriak yang paling kenceng, Mbak. Emang teriaknya kayak gitu gue. Kagak bisa juga ini. Aduh, gagal gue nyari jodoh. Iya. Udah, Mbak. Kayak gini gagal mulu dari tadi lu. Aduh, dukun apaan lu kayak gini lu? Lu nih, Mbah, lu mendingan berhenti aja jadi dukun lu. Ya lu sakti kagak nyusahin orang. Lu gaya-gayaan doang lu. Betapa di atas gunung lu lihat kecoa nangisnya udah pura-pura mati lu, takutan lu. Udah berarti jadi inilah jadi dukun, gak usah jadi orang aneh-aneh nih. Ini gue udah dulu ya, Mbak ya, teleponan ya. Soalnya gue masih dalam perjalanan ini. Ya gue lagi kerja, Mbak, gue kan taksi online. Iya. Ini gue mau nganterin apa? Tukang emas ke Pegadaian. Iya, udah gitu dulu ya. Ayo, Mbak ya. Yuk. Assalamualaikum. Dukun gak ada yang bener jam sekarang. Mbak, ini maaf jadi lama nih teleponan ini. Sorry nih ya. Mbak, jadi di taksi online aku nih sebenarnya ada kayak semacam servis tambahan dari aku sebagai sopir gitu. Jadi kan kata teman-teman aku tuh suaranya bagus, Mbak. Jadi aku tuh kalau nyanyi penuh penghayatan. Dulu tuh aku pernah ikut lomba maraton. Oke, suara aku bagus. Ih. Makanya aku tuh pengen ngehibur penumpang aku buat kalau lagi di mobil gini. Jadi gue kalau sambil lomba lari tuh sambil nyanyi ya. Karena suara aku bagus tuh. Kalau lihat kan, aku ngomong aja udah merdu ya. Iya. Ini aku mau nyanyi 1-2 lagu boleh ya? Selama perjalanan kan daripada kosong gitu ya. Coba dengerin. Mudah-mudahan terhibur nih, Mbak. Ya jatuh aja. Nanti Mbak ikut nyanyi sama-sama gak apa-apa? Hafal aja ya. Wah.
lagu kenangan aku zaman-zaman dulu. Galau ya lagunya. Zaman-zaman aku masih ngebengkel dulu. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu. Tentang dirimu. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya, Mbak. Ini sama-sama yuk. Entah di mana pakai sini. Wow, dirimu berat pakai falset masuk. Iya. Gak apa lagunya, Be? Speechless. Gimana suara aku? Bagus ya, Mbak? Ini Mbak apa? Emang steman gitarnya ada yang fals, jadi tadi mempengaruhi kualitas vokal aku. Musiknya. Emang biasanya kalau musik dari YouTube juga gitu, kepalas-palas kan tadi, makanya suara vokal aku jadi kurang maksimal gitu. Terus kata teman-teman aku juga gini, Mbak, aku tuh sebenarnya kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Jadi kalau Mbak lihat, Lebih cocok diam sih. oh lu bisa diam ya? Enggak, kata teman-teman aku tuh aku bagusnya itu nyanyi lagu-lagu Arab. Jadi kalau Mbak lihat kan, menyesuaikan cengkok hidung aku, lihat ya, hidung aku kayak hidung orang Arab kan? Ya. Jadi kata teman-teman aku tuh aku bagusnya nyanyi lagu-lagu Arab. Aku mau nyoba pakai lagu Arab, nggak apa-apa ya? Ini mungkin lebih baik gitu. Jadi ini aku nyanyi sholawat dulu ya, Mbak ya. Ini lagu Arab ini bagus nih. Tapi agak pelanin aja suaranya, Mas. Oh, iya. يا رب صل على رسول محمد سر العلا. يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين ننظر ختما أولا والأنبياء والمرسلين ننظر ختما أولا. يا رب نور قلبنا بنور قرآن الجلال. يا رب نور قلبنا بنور قرآن الجلال وافتح لنا بدرسنا قراءة ترتنا وافتح لنا بدرسنا قراءة ترتنا. يا رب صل على رسول محمد سر الأولى. يا رب صل على رسول محمد سر الأولى
كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا يا رب صل على رسول محمد سر الأولى يا رب صل على رسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين للجر ختما أولا والأنبياء والمرسلين للجر ختما أولا صلى على النبي محمد. Insya Allah. Kok bisa bagus? Emang kalau ini lagu Arab mungkin kebantu sama ini Mbak apa ada namanya Rasulullah di situ jadi suara aku jadi kebantu bagus gitu. Gak lip-sync kan? Enggak tadi live kan dengar sendiri kan. Bagus banget. Ngomong-ngomong Mbaknya namanya siapa tadi? Aku Amalia. Amalia itu asal kata dari amal ya. Mungkin suka amal dulunya. Sering sedekah. Itu nama dari orang tua. Iya sih emang aku nebak aja sih. Asbun aja gitu. Aku juga punya teman loh Mbak, namanya Amalia juga. Terus Iya, itu kan Amalianya cuma teman. Kalau ini kan Amalia calon istri. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Kalau Mbak Amalia nih aslinya kelahiran mana? aku kebetulan di Karawang sih mas, di Rangas Dengklok. Oh aslinya memang dari Karawang. Ya. Aslinya lahir di Karawang. Kalau masnya di mana? Aku sebenarnya aslinya Jakarta, cuma belum lama ini tuh aku pindah ke Karawang. Kok bisa? Iya karena ini kan kebutuhan ini Mbak, kebutuhan cuan. Sebenarnya gini, setelah aku pindah ke Karawang tuh Mbak, aku tuh ngerasa kayak ternyata kita tuh nggak susah ya untuk ngelihat surga tuh. Iya nggak sih? Kok bisa? Mbak ngerasa nggak sih kalau di Karawang itu kita nggak susah ngelihat surga? Mas tahu di Karawang tuh. Oh kalau aku beda Pak, aku tuh begitu pindah ke Karawang itu ngerasa banget ternyata ngelihat surga itu mudah. Karena iya cukup pindah ke Karawang aja aku udah bisa ngelihat bidadari di samping aku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar, tangan siapa? Mbak Amalia, ini sebelumnya aku mau minta maaf nih. Kenapa? Jadi dari ketika tadi Mbak naik mobil aku ya, nggak bisa duduk di belakang, ada minyak pelet gitu. Terus aku teleponan ya, sampai aku nyanyi fales, sampai akhirnya sholawatan. Itu sebetulnya Mbak Amalia itu lagi kena prank di channel aku atau lagi dikerjain di channel aku. Aku YouTuber namanya Gus Aldi. Nanti tayang di channel. Kalau Mbak lihat di situ ada kamera kecil. Mana? Ini loh. Sama satu lagi di sana. Oh my god. Satu lagi di sana. Iya. Jadi kedua semua aktivitas kita dari tadi tuh direkam sama kedua kamera ini Mbak. Dan nanti aku mau minta izin nih sebelumnya. Boleh nggak kalau video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh sih, tapi mau. Tapi boleh kan ya? Boleh kok, boleh. Oke. Makasih banyak loh Mbak ini. Aduh. Malu takut jelek. Nggak mungkin lah aku yang jelek balik. Makasih banyak Mbak Amelia, ini udah nggak marah-marah loh di prank sama Makasih loh, spranknya. Sukses ya Anda. Mbak Amelia, aku mau izin berhenti sebentar nggak apa-apa? Ada yang mau aku sampaikan nih. Tapi kalau sambil nyetir agak susah. Sini aja nih kayaknya nih.
Jadi Mbak, kalau di taksi online aku misalkan yang kena prank itu nggak usah bayar, jadi gratis nanti selama aku anterin ini. Jadi Mbak nggak usah bayar. Sama aku ada satu lagi bingkisan dari channel aku. Ini buat Mbak. Ini khusus di dalamnya, mudah-mudahan Mbak suka dan manfaat dan kepake ya. Terima kasih banyak. Ini beneran ya, bukan prank kali ini. Oke, makasih loh Mas Aku langsung jalan ya, langsung jalan lagi. Mbak Amalia, ini sebelum turun kan, karena sebentar lagi udah mau nyampe. Iya. Aku mau barangkali mau nyambung silaturahim nanti. Aku boleh minta Instagramnya? Boleh, boleh. Boleh dicariin Mbak nama Instagramnya. Namanya apa sih Instagram? F_Amalia. Wait. F Amalia ya. Yang ini Mbak ya? Iya. Iya mirip sih ya. Ini aku follow Mbak. Iya, tuh masa diblokir. Enggak, itu minta di follow back gitu. Ini makasih banyak sebelumnya Mbak Amalia udah nggak marah-marah di prank aku ya. Mudah-mudahan tadi hadiahnya bermanfaat dan Mbak jangan bosan-bosan nanti kalau aku silaturahim gitu, jangan dimusuhin ya gara-gara ngeprank. Aku juga makasih loh. Enggak. Ini atas bingkisannya. Iya, sama-sama. Makasih atas pranknya. Mbak Amalia ini udah mau sampai ya? Iya. Nanti aku berhentinya di mana? Di depan aja. Depan- Ada gang kecil situ. Oh enggak masuk gang nggak apa-apa? Nggak usah, biar aku aja gitu. Ini makasih banyak ya. Makasih juga loh aku, Mas. Aku yang makasih. Ya, sehat-sehat selalu, Mbaknya hati-hati di jalan. Nanti kalau perlu apa-apa, sambung-sambung di DM, misalkan minta antar kemana, ke pelaminan Iya, nanti. siap. Masnya juga sehat-sehat selalu loh. Sukses terus buat konten YouTube. Iya, masih usaha aja aku dari tadi. Di sini ya Mbak ya depannya. Iya, ya, betul. Sini Mbak ya. Oke, yay, alhamdulillah. Hati-hati di jalan Mbak, salam buat temannya. Iya, teman aku lagi galau. Iya, siap banget. Makasih loh, Mas. Iya, silakan. Ya, aku keluar ya. Iya, Mbak. Waalaikumsalam. Dia nggak tinggalan? Ini. Oke, kalian kenangan aku sama Mbak. Iya. Oke, teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Amalia, yang orangnya suka beramal. Orangnya baik banget dan pecah banget ya, diketawa-tawa terus guys. Aduh, oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalian jangan lupa ditonton video yang lain, di subscribe channel ini, di like, komen, dan juga di follow Instagram aku. Jangan